A'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Wa man yudlil wala mudhiyalah wa man yudlil wala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad la nabiyya ba'da. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah. Dengan anugerahnya maka pada kesempatan ini kita dapat bertemu kembali. Selawat dan salam kehadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya daripada kegelapan kepada terang benderang. Makna daripada kegelapan di sini adalah kita selalu sebagai manusia yang bertugas di Khalifatul fil Ardi, di muka bumi ini, adalah dalam rangka kita mengeluarkan dari kegelapan hawa nafsu dunia setan yang ada pada tubuh manusia atau tubuh kita, dikeluarkan oleh Muhammad Rasulullah SAW sehingga kita terang benderang. Di manakah terang benderang tersebut? Maka di sini sudah ditetapkan bahwa kita telah dibawa ke makom tauhid, karena disitulah akan diperbaiki segala amal ibadah, budi, akhlak sebagai pertanggungjawaban baginda Muhammad Rasulullah SAW. Kemudian beberapa waktu yang lalu telah kita kaji bersama tentang pemandangan-pemandangan bagaimana untuk lebih meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, karena sesungguhnya 6.666 ayat Al-Quran kesimpulannya itu adalah takwa atau orang takwa. Kemudian beribu-ribu hadis kesimpulannya adalah innamal a'malu binniyat, dan ini sudah kita buktikan. Dan pada kesempatan ini saya ingin menjawab pertanyaan kepada saudaraku yang dimuliakan, saudaraku Yulfikar. Beliau beberapa waktu yang lalu menanyakan bahwa bagaimana Mas, apakah kita bisa beribadah langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sebenarnya pertanyaan ini banyak dilakukan oleh saudara-saudara kita, karena berkaitan dengan pertanyaan ini tentu memaknai bahwa kita mesti jelas dahulu. Sekarang ini pertanyaannya ada dua. Bagaimana, apakah kita bisa langsung kepada Allah tanpa melalui Rasul Muhammad SAW? Dan ini kita kembali kepada pengetahuan kita. Sekarang yang dikatakan Allah itu zat Allahkah? Dan terus terang saja bahwa kalau langsung kepada zat Allah, tentulah dikatakan jawabannya tidak bisa. Karena zat Allah itu zat yang tidak berwujud, tidak berupa, tidak berwajah. Yang namanya Allah itu zat tunggal. Zat tentu tidak bisa kita urai lagi. Zat yang paling kecil kalau di dalam teori proton neutron itu adalah bagian yang terkecil daripada cahaya. Adanya etron, proton, dan elektron masih bisa dijabarkan, karena itu adalah di luar daripada pengetahuan tentang Allah itu sendiri. Kalau kita maknai bahwa Allah zat tunggal, kita sudah membaca ketika riwayat Musa alaihissalam ketika ingin melihat Tuhannya, ingin melihat Allah, maka beliau bermunajat di Bukit Sinai bahwasanya ingin melihat Allah itu seperti apa.
maka Allah mengabulkan permintaannya. Ketika itu Nabi Musa diperlihatkan baru sedikit saja, maka dia tersungkur karena tidak kuat melihat daripada nur itu sendiri atau cahaya itu sendiri. Nah, kita memahami dan memaknai bahwasanya kalau Quran diletakkan di atas bukit, maka hancurlah bukit itu. Kalau di dalam pemikiran tentang hancurnya bukit itu adalah dalam rangka Muhammad memberikan suatu suri teladan, memberikan suatu gambaran beliau bersenandung. Artinya keangkuhan yang di dalam dada manusia, kesombongan yang ada di dalam dada manusia, yang kemana-mana angkuh, hasud, fitnah. Jika Quran masuk ke dalam dada orang itu, maka hancurlah semua itu. Daripada sifat kesombongan, angkuh, hasud, fitnah. Nah, zat Allah itu sendiri tidak bisa kita gapai. Semisal daripada Allah itu ada di dalam manusia, ada di dalam diri kita. Yang semisal saja ada pada kita, apalagi Allahnya. Artinya tidak bisa gambarkan. Kita sendiri untuk mencapai daripada cahaya yang di dalam dada sendiri tidak bisa kita gapai, tidak bisa kita hanya bisa dirasa. Oleh karena itu zat Allah tidak ada berupa, tidak ada bentuk wujud, dan tidak ada yang dapat kita gapai melalui akal dan pikiran pengetahuan. Namun sesungguhnya zat Allah itu yang mempunyai sifat. Jadi yang kita percaya adalah zat Allah yang mempunyai sifat. Sifat apakah itu? Zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan fiil atau benda atau perbuatan. Sifat Allah yang mutlak ada pada Muhammad. Jika kita jabarkan Allah yang tunggal tadi, tidak bisa kita bayangkan, karena kita adalah bagian daripadanya. Kemudian diciptakan pertama Nur Muhammad dalam rangka sesungguhnya untuk menjadi utusan, atau pertama sekali Muhammad diciptakan adalah dalam rangka untuk memberi gambaran kepada kita semua bahwa Allah akan menciptakan makhluknya. Kemudian seandainya kita sanggup melihat Allah itu sendiri, tentulah kita berduyung-duyung, bergegas kita menjumpainya. Namun Allah sudah mengatakan bahwa Allah zat tunggal tadi. Bagaimana kita bayangkan seandainya tubuh kita dekatkan di matahari, sanggupkah kita menerimanya? Itulah zat Allah yang sebenarnya. Dan sesungguhnya kita ada di alam panas tadi. Alam cahaya Nur al-Nurin ada di alam panas. Artinya alam semesta ini adalah panas. Hanya Allah memberi batasan-batasan yang dikatakan dalam Quran adalah 7 langit. Artinya langit ini lapisan. Lapisan itulah yang berguna kalau di dalam teori kuantum atau di dalam teori cahaya atau sinar, ada namanya itu adalah sebuah gambaran di mana batasan-batasan atau langit-langit yang di dalam Quran, misalnya langit pertama ada si Adam, langit kedua Idris, dan seterusnya. Maka langit-langit itulah sebagai pelindung daripada yang ada di permukaan bumi ini. Oleh karena itu 7 lapis tadi itu yang diulang-ulang di dalam penciptaan alam semesta ini, maka terjadinya adanya sebuah, kalau dalam bahasa ilmiahnya sekarang adalah ozon. Ozon itu adalah lapisan. Manakala lapisan itu
dalam teorinya habis, dan itu tidak akan mungkin habis. Karena sesungguhnya itu adalah Allah, tangan Allah. Tangan Allah itu yang berfungsi sebagai ozon, sehingga terdapatlah lapisan-lapisan yang dikatakan langit-langit. Nah, dengan adanya panasnya matahari yang sesungguhnya bukan sumber dari panas tadi adalah Allah zat itu sendiri, maka kita dapat bayangkan seandainya kita bertemu dengan Allah zat, hancur lebur. Namun tidak dengan Muhammad Rasulullah, tidak dengan Muhammad wal awalu wa akhiru wa zahiru wa batinu, dia kenal dengan Allah. Dia memang daripada Allah. Anna minallah wal mu'minina minni. Aku itu datang daripada Allah, sementara yang ada di dalam dadamu datang daripadaku. Yang mana anna minallah tadi, yang di dalam dada ketika Muhammad Rasulullah SAW turun ke muka bumi, yaitu di dunia sebagai Nabi Muhammad SAW, kemudian beliau diangkat menjadi utusan atau rasul, utusan Allah. Itulah yang di dalam dadanya, itulah anna minallah. Nah, sungguhnya perbedaan antara anna minallah yang datang dari Allah dengan mukmin yang di dalam dada tadi oleh setiap manusia berbeda. Yang dikatakan anak tetap anak, bapak tetap bapak. Tidak bisa anak menjadi bapak. Oleh karena itu, zaman-zaman Nabi sebelum ini, beliau selalu mengatakan jika di zaman Isa Al-Masih, maka beliau mengatakan bapak adalah Isa ibn Maryam adalah sebagai bapak. Bapak itulah yang dikatakan sebenarnya dia menunjuk kepada Muhammad yang awal, Muhammad yang akhir. Oleh karena itu, ketika zaman nabi-nabi sebelumnya dan mengatakan ada yang belum tahu bahwa itu adalah Muhammad, ada juga yang memang sudah diketahuinya ketika Musa, kemudian Isa Al-Masih alaihissalam, maka beliau mengatakan akan turun penolong umat, yaitu di akhir zaman ini, yaitu sebagai nabi penutup, tidak lain tidak bukan adalah yang bernama Ahmad. Oleh karena itu, Ahmad itu anna minallah wal minina minni. Dia datang daripada Allah. Tentu kapasitas kuantitas sebagai anna minallah, saya datang daripada Allah, tentu berbeda dengan mukmin daripada yang ada di dalam kita manusia masing-masing. Oleh karena itu, kalau Muhammad Rasulullah bila bertemu dengan Allah, dia sanggup. Artinya sanggup dia menghadapi, karena memang rahasia Allah ada pada Muhammad. Kemudian Muhammad, rahasia Muhammad ada pada Allah, sehingga dia sampai kepada Allah dan bersama dia, tidak bercerai. Zat mengadakan sifat, sifat mengadakan nama, nama mengadakan fiil, benda atau perbuatan. Itulah yang dikatakan zat Allah yang tunggal, kemudian menuruni sifatnya Allah yang ada pada Muhammad. Muhammad menciptakan nur Muhammad yang di dalam dada kita masing-masing sebagai umat, yaitu fi qalbi lil mu'minin, hambaku ada di dalam hatimu, namanya mukmin, dia tidak laki dan dia tidak perempuan. Oleh karena itu, antara Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan ruh kita, itulah sebagai bahan pembicaraan akhir zaman, yaitu Imam Mahdi. Pekabaran Imam Mahdi itu adalah menerangkan hubungan Allah dengan Muhammad, hubungan Muhammad dengan nur, ruh yang ada manusia, pada manusia. Oleh karena itu tidak bisa dipungkiri hubungan Allah dengan Muhammad, dia tidak bercerai. Kemudian hubungan Muhammad dengan mukmin, dia harus selalu innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi. Kita diwajibkan selalu berselawat karena memang kita daripadanya. Dan Allah itu menceritakan di dalam Qur'annya bahwa anna minallah wal mu'minini, ada itu adalah Muhammad yang datang dari Allah, sehingga dia bersatu dengan Allah, sehingga rahasia Allah ada pada Muhammad. Kemudian Muhammad sebagai Sayyidur Rasul, apa-apa yang ada pada Allah ada pada Muhammad, sehingga kita dapat membedakan antara Muhammad Rasulullah dengan yang ada di dalam dada kita ini. Bagaimana kita hendak mencapai kepada Allah
Sementara dikatakan Quran bahwa kul in kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum innahu wal ghafurur rahim. Katakan, hai Muhammad, jika engkau kasih kepada Allah, maka ikutlah aku. Ketika itu aku menunjuk kepada Muhammad Rasulullah SAW yang ketika itu menjadi nabi. Kemudian baru Allah mengasihi kamu, Allah mengampuni dosa-dosamu. Oleh karena itu ikut akan Rasul, dirikan sholat, jangan kamu tinggalkan di maqam tauhid sebagai tempat pertemuan antara yang dipercaya oleh Allah yaitu Muhammad di maqam tauhid, sehingga kita dapat bertemu dengan Allah. Sesungguhnya barang siapa yang taat kepada Rasul, sesungguhnya dia telah taat kepada Allah. Ini membuktikan bahwa kita tidak perlu mencari Allah, kita cukup di hadapan Rasul agar kita memberikan bagaimana persembahan kita, sehingga kita tidak akan sampai kepada Allah jika kita tidak melalui wasilah tadi. Oleh karena itu kita tidak akan mungkin sampai kepada Allah karena kita bukan daripada Allah. Kita adalah bagian dari Muhammad Rasulullah SAW yang sudah diterangkan. Maka sesungguhnya kul in kuntum itulah sebagai bukti bahwa kita tidak bisa sampai kepada Allah itu sendiri. Dikatakan, apakah sanggup kita melihat Allah? Nabi Musa saja tidak sanggup, apalagi kita yang notabene kita turunan dari Muhammad. Kita bukan turunan Allah. Kalau turunan Allah itu adalah Muhammad Rasulullah, sementara di dalam diri kita ini adalah turunan daripada Muhammad, sehingga kita kembali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita kepada Muhammad. Dan hingga saat ini jika engkau percaya langsung kepada Allah, maka sungguhnya dia kafir, engkar, karena Allah sendiri sudah menerapkan suatu sistem. Allah sudah menerapkan sebuah aturan. Titah Allah itu adalah Islam. Islam itu selamat. Jika ingin selamat, begitulah aturan mainnya, harus mengikut Rasul. La usmu bi hadzal balad waladi wala walad. Dan sesungguhnya Muhammad itu ada di Masjidil Haram, dan demi bapak dan demi anak. Oleh karena itu, mari kita sama-sama selalu ingat kepada diri kita, jangan kita nak sampai kepada Allah ternyata kita salah langkah karena kita tidak mengikuti aturan-aturan daripada Allah dan Rasulnya. Dan Allah yang diberi tugas, Allah yang diberi wewenang untuk mempertanggungjawabkan umat akhir zaman ini. Mari kita sama-sama bahwasanya akhir zaman ini sudah tiba, sudah datang. Dan apa tanda akhir zaman? Dia membuka rahasia daripada hubungan Allah dengan Muhammad, hubungan Muhammad dengan ruh manusia. Oleh karena itu, mari kita sama-sama berdoa semoga kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Andan syakirin andan na'imin andan yuwafi ni'mahu wa yukafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalika karimatin sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid dunya wal akhirah wa afiatan fil jasad wa diyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hafina lam fi sakratil maut wa najatan minan nar wa afa indal hisab. Rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasulana wa tubna ma'as syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian, semoga bermanfaat. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.